Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royatul Jannah. Saya ingin menceritakan sedikit tentang sejarah, yaitu tentang pembentukan kota di Madinah. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar sholawat Tola'al Badru Alaina? Pasti kalian pernah mendengar, karena sholawat ini adalah sholawat yang umum di masyarakat. Banyak dan kadang suka ada orang yang bersolawat Tola'al Badru Alaina. Nah, Tola'al Badru Alaina itu bunyinya gimana sih? Nah, bagi yang untuk belum tahu ataupun lupa, ini sholawat Tola'al Badru Alaina. Kalian tahu gak sih, ternyata sholawat Tola'al Badru Alaina itu mempunyai sejarahnya loh. Kira-kira apa ya sejarahnya? Nah, sejarahnya adalah ternyata zaman dahulu ketika Nabi Muhammad dari Mekah hijrah ke Madinah, beliau disambut oleh penduduk kota Madinah. Disambutnya dengan sholawat Tola'al Badru Alaina ketika Rasulullah datang ke kota Madinah. Setelah Rasulullah datang ke kota Madinah, semenjak itu jugalah Rasulullah diangkat menjadi kepala agama dan kepala negara. Dalam rangka mempererat masyarakat dan memperkokoh negara baru, yaitu negara kota Madinah, akhirnya Rasulullah membuat 3 dasar-dasar. Dasar yang pertama adalah membangun masjid. Kenapa membangun masjid? Karena masjid adalah tempat untuk kaum muslimin beribadah dan juga biasanya untuk tempat musyawarah dan pemerintahan. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah, untuk mempererat rasa kekeluargaan, mempererat tali silaturahmi antara kaum muslimin dengan kaum muslimin Ansor dengan kaum muslimin Muhajirin. Nah, kaum Muhajirin itu adalah kaum yang mengikuti Nabi Muhammad dari Mekah hingga hijrah ke Madinah. Nah, sedangkan kaum Ansor adalah kaum penduduk kota Madinah yang sudah masuk Islam. Dan yang ketiga adalah menjalin baik hubungan antara non-muslim dengan muslim, dan memberikan kebebasan dalam bermuamalah, berpolitik, dan beribadah. Kegiatan ini untuk menjaga keamanan kota Madinah. Hal itu pun juga terdapat dalam perjanjian Madinah, yaitu Konstitusi Madinah. Dengan terbentuknya negara Madinah, akhirnya Islam pun semakin kuat dan semakin kokoh, dan membuat kekacauan di para hati musuh Islam, kaum Quraisy. Akhirnya mereka memikirkan apa yang harus diperbuat untuk menghancurkan Islam. Dengan kekacauannya itu, dia bisa melakukan apa saja. Rasulullah pun akhirnya membuat tentara Islam. Dan Islam pun, umat muslim pun diizinkan berperang dalam 2 alasan. Alasan yang pertama adalah mempertahankan diri dan melindungi hak-hak miliknya. Dan yang kedua adalah menjaga keselamatan dalam penyebaran kepercayaan dan mempertahankannya dari orang-orang yang ingin menghalanginya. Akhirnya terjadilah perang pertama, yaitu Perang Badar. Perang yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW.
Pada perang ini terjadi pada tanggal 8 Ramadan kedua Hijriah. Rasulullah membawa pasukan 305 orang berjalan dengan membawa peralatan sederhana ke luar kota. Akhirnya bertemu dengan kaum Quraisy yang berjumlah pasukan 1.000 orang. Dengan atas izinnya Allah, akhirnya kaum muslimin memenangkan perang Badar ini. Perang kedua yaitu perang Uhud, di mana kaum Quraisy tidak terima atas kekalahan di perang Badar. Dia pun mengirim pasukan ke Madinah, yaitu 3.000 berkendara unta, 200 berkendara kuda yang dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid, dan 200 pimpinan berbaju besi. Dan di perang ini pun akhirnya satu persatu pahlawan Islam pun gugur. Bahkan Rasulullah pun terkena serangan musuh. Dan akhirnya banyak pejuang mati syahid di medan laga ini. Perang yang ketiga yaitu perang Khandaq atau perang Ahzab, yang dimana tidak melibatkan hanya satu kaum yang menyerang kaum muslim, tetapi beberapa kaum pun ikut berpartisipasi untuk menyerang Islam yang tidak suka dengan keberadaan Islam, seperti Yahudi, Quraisy, dan yang tidak suka dengan Islam. Mereka mengirim pasukan 24.000 pasukan untuk mengorak-arik kota Madinah. Akhirnya dengan bantuan Salman Al-Farisi, dengan adanya ide beliau yaitu memasang parit di sekitaran kota Madinah, akhirnya musuh pun tidak ada yang berhasil masuk ke kota Madinah, dan mereka pun pada berkemah di luar kota Madinah. Dengan atas izinnya Allah, Allah mengirimkan angin topan dan badai dan membuat perkemahan itu hancur lebur. Pada tahun ke-6 Hijriah, ketika waktunya ibadah haji dilaksanakan, akhirnya Rasulullah memimpin 1.000 pasukan untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan mereka pun berbondong-bondong jalan untuk ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun, penduduk kota Mekah pun tidak mengizinkan mereka masuk untuk ke kota. Dan diadakanlah perjanjian, yaitu namanya Perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian dari Hudaybiyah adalah yang pertama, kaum muslimin belum boleh mengunjungi Mekah hingga ke 3 tahun berikutnya. Yang kedua, lama kunjungannya hanya dibatasi hanya 3 hari saja. Nah, yang ketiga adalah kaum muslimin wajib mengembalikan penduduk kota Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Nah, yang keempat adalah diberlakukannya selama 10 tahun, diberhentikan perperangan antara Mekah dan Ka'bah. Dan yang terakhir adalah setiap kabilah yang ingin masuk kaum Quraisy ataupun kaum muslimin itu tidak ada rintangan. Selama 2 tahun terjalinnya perjanjian Hudaybiyah, akhirnya Islam membawa pengaruh positif. Dari suku-suku utara pun mereka masuk Islam. Dan kaum Quraisy itu merasa dirugikan atas perjanjian ini dan merasa kok Islam semakin kuat semenjak ada perjanjian ini. Akhirnya secara pihak mereka membatalkan perjanjian ini. Dengan tanpa perlawanan, Rasulullah pun membawa 1.000 pasukan menghancurkan berhala-berhala. Dan beliau pun setelah itu berkhutbah, yang khutbahnya isinya, Tuhan mengampuni atas kelakuanmu para kafir Quraisy. Dan akhirnya semenjak inilah Mekah di bawah pimpinan Nabi Muhammad lagi, dan semuanya masuk Islam. Dalam kesempatan ibadah haji terakhir atau disebut dengan ibadah haji wada yang terjadi pada tahun ke-10 Hijriah 631 Masehi, Rasulullah berkhutbah, di mana salah satu isi khutbahnya adalah Rasulullah menginginkan umat muslim itu memegang 2 sumber, yang 2 sumber yang tidak pernah usang, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, setelah 2 bulan kejadian ini, Rasulullah mengalami sakit demam dan tenaganya cepat terkuras habis, lemas.
Dan akhirnya Rasulullah pun meninggal dunia di rumah istrinya yang bernama Siti Aisyah pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Alhamdulillah kita telah mendengarkan sedikit cerita tentang sejarah, yaitu tentang pembentukan kota Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.